Nama saya Anderson Hong dari kelas 10 IPS 2. Mitos yang salah tentang kewirausahaan. Tidak ada hambatan yang bersifat genetik atau keturunan bagi seseorang untuk menjadi wirausaha. MC Sherens 1966 mengatakan bahwa sifat wirausaha bukanlah terbentuk dari keturunan namun karena lingkungannya. MC Keren juga mengatakan terdapat faktor-faktor khusus dalam pembentukan sifat seorang wirausaha. Faktor tersebut adalah nilai-nilai yang ditanam oleh keluarga kepada anaknya, yaitu dorongan untuk maju dan presentasi, tanpa ada tekanan yang mendapat bentuk sifat kewirausahaannya. Hal ini yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan sifat wirausaha seseorang. Banyak pola pikir yang keliru dan telah tertanam puluhan tahun, bahkan sudah turun-temurun hingga menjadi sebuah mitos yang keliru. 1. Menjadi wirausaha yang sukses itu adalah bakat. Pendapat ini adalah karena pada zaman dahulu hanya orang yang berani dan tidak takut saja yang mau menjadi wirausaha. Namun pendapat tersebut keliru karena menjadi wirausaha yang sukses itu tergantung pada kemampuan dan mengatasi dan mengelola risiko. Jadi tidak benar bahwa menjadi wirausaha itu harus karena bakat. Anda juga ada dua cara yang bisa dilakukan bila Anda tidak punya keberanian yang besar dan memulai untuk menjadi wirausaha, antara lain: A. Belajar untuk mengurangi risiko kegagalan melalui uji coba, trial, dan ikuti orang yang telah sukses terlebih dahulu. Setelah Anda berani, baru memulai usaha mandiri. Membentuk the business team skill, tim keterampilan usaha, agar menjadi bagian dari bisnis yang baru dibentuk. Jadi bagi Anda yang memiliki rasa takut, bisa menjadi anggota tim, dan teman tim Anda yang ahli di bidangnya bisa menjadi pimpinan dan motor pergerakan. 2. Menjadi wirausaha itu faktor keturunan. Belum tentu seseorang pedagang mempunyai anak yang menjadi pedagang juga. Namun yang pasti orang tua pedagang tersebut cenderung menginginkan anaknya menjadi pedagang. Menjadi wirausaha membutuhkan modal uang yang banyak. Ini merupakan mitos yang keliru karena modal bisa diperoleh dari mana saja. Salah satunya bekerja sama dengan pemilik modal atau peminjam uang ke bank. 4. Menjadi wirausaha itu harus mempunyai peluang emas dulu. Padahal peluang itu didapatkan setelah Anda meneliti, terjun ke lapangan, dan sering mengamati pasar atau industri terlebih dahulu. Baru dihubungkan dengan personality atau kepribadian Anda. Untuk itu, putuskan mencari wirausaha, lalu cari dan ketemukan peluang emasnya. 5. Menjadi wirausaha itu harus nekat. Dikarenakan modal, uang, dan waktu itu terbatas. Jadi kenekatan itu terkadang diperlukan, tetapi nekat juga diperlukan alasan yang kuat. Selain itu, Anda harus mempunyai keberanian dan juga membuat dahulu perencanaan, strategi, percobaan, trial, penelitian, survei, dan konsep wirausaha. Alasan seseorang tidak meminat menjadi wirausaha. Hampir sebagian besar orang ingin menjadi sukses kemudian hari. Namun ketika diminta memilih, sebagian besar memilih untuk bekerja untuk sukses atau top eksekutif, manajer, atau direktur, daripada menjadi wirausaha yang sukses. Namun untuk menjadi manajer atau direktur juga tidak mempunyai berbekal pengetahuan umum saja, tetapi juga memerlukan keterampilan untuk mendukung dan membuat pengetahuan Anda lebih baik. Soft skill. Salah satu soft skill
kemampuan mengelola dirinya. Yang dibutuhkan adalah corporate entrepreneurship, kewirausahaan perusahaan atau entrepreneurship, kewirausahaan organisasi. Soft skill, kemampuan mengelola diri, merupakan pengetahuan dan keterampilan yang bukan bersifat menggunakan otot tetapi lebih menelitikan berat pada otak, hati, dan watak untuk menunjang pekerjaan. Kemampuan mengelola diri. Contoh soft skill. Kemampuan mengelola diri antara lain: 1. Kemampuan berkomunikasi. 2. Emotional intelligence, kecerdasan emosional, percaya diri, pengolahan emosi, dan bersifat positif. 3. Kedisiplinan. 4. Keterampilan presentasi di depan banyak orang. 5. Pantang menyerah. Entrepreneurship adalah kewirausahaan yang dibangun dalam diri karyawan suatu perusahaan untuk menghasilkan pengembangan produk. Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak berminat untuk wirausaha, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak tahu bagaimana caranya. Anda harus mempelajari dahulu. Biasanya bisa dari buku, tahu pengetahuannya, tahu trik dan tipsnya, prosesnya, kemudian dan belajar strategi kewirausahaan dan akhirnya mengenal. Bisa dengan mencoba dulu atau ikut teman. Akhirnya Anda mengerti dan termotivasi untuk menjadi wirausaha. Lihat kembali berbagai proses dan tahapan untuk menjadi wirausaha yang cerdas, smart, di materi sebelumnya. 2. Tidak mempunyai pengalaman. Bagaimana Anda memiliki pengalaman kalau tidak pernah mencoba untuk masuk ke dalamnya dan mengetahui lebih luas? 3. Tidak punya modal atau uang. Modal untuk menjadi wirausaha tidak hanya berupa uang. Ada modal lain seperti uang yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk wirausaha. Modal tersebut antara lain pengetahuan, keterampilan, ahli, latar belakang pendidikan, jaringan pertemanan, informasi, dan peluang. 4. Tidak mempunyai keberanian. Ada pendapat guru atau mentor yang paling baik adalah pengalaman Anda sendiri. Ambil sisi positif dari setiap pengalaman atau setiap hal yang terjadi dalam hidup Anda. Keberanian itu tidak akan pernah datang dan muncul tiba-tiba pada diri Anda, tetapi dibentuk, diciptakan, dan dimuncul secara perlahan-lahan hingga Anda menguasai sehingga timbulnya keberanian pada diri Anda. 5. Tidak ada yang menuntun. Ketika Anda belajar tentu membutuhkan penuntun atau mentor agar tidak jatuh terlalu dalamnya. Dituntun pun selamanya perlu uji coba dan masa belajar untuk mencoba, incubation stage. Penuntun dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: A. Mencari coba dahulu, trial and error. B. Minta bimbingan dari orang yang telah sukses menjadi wirausaha agar bersedia memberikan ilmu atau sebagai mentor. C. Belajar dari buku. Banyak buku yang ditulis oleh orang yang sukses menjadi wirausaha, bahkan pada pakar wirausaha. Hal ini bisa menjadi sumber media selain mencari mentor. 6. Takut dalam zona nyaman. Rasa nyaman comfort zone membuat Anda terjebak dan tidak mau berubah serta tidak mau bergerak demi kemajuan diri Anda. Sedangkan wirausaha itu kerja keras di awalnya, dan setelah sukses maka hidupnya akan terus nyaman dan terus mengelola usaha hingga bisnis menjadi mesin uang. Bahkan ketika Anda tidur pun bisnis tetap menghasilkan, sehingga di masa tuanya bisnis bisa diwariskan kepada anak cucunya karena masih tetap menghasilkan. Faktor-faktor penghalang itu antara lain: 1. Rasa takut untuk yang berlebihan, di mana rasa takut Anda telah menghilang kemampuan yang hebat.
2. Tidak ada rasa percaya diri dan keyakinan diri bahwa kelak Anda bisa sukses. 3. Bingung. 4. Malas. 5. Mencari alasan yang tidak tepat untuk menghindari profesi wirausaha. 6. Suka menunggu dan menunda. Tingkat kemampuan wirausaha. 1. Tingkat kemampuan wirausaha dalam menghadapi rasa takut kecil sekali. Pada tingkat ini, seseorang cenderung menghindari risiko. Avoid a risk. Sering disebut risk avoider or averter. Penghindar risiko. Ciri-ciri risk avoider or averter penghindar risiko. A. Senang mempertahankan rasa nyamannya. Comfort zone. Selalu menginginkan nikmat keadaan saat ini yang menghayati diri. Biasanya orang seperti ini senang dalam kedamaian dan kenyamanan sesat, menghiburi diri sendiri, dan senang mencari alasan ataupun dilontar agar bisa terhindar dari pekerjaan keras. B. Selalu melihat kesulitan di depan mata, bukan kemampuannya. C. Merupakan orang yang pesimis, bukan optimis. D. Melihat dengan rasa takut atau akan risiko. Pemalas dan enggan bekerja keras. F. Banyak alasan untuk menghindari kerja keras. G. Berusaha menutupi rasa takutnya. H. Senang menganggur dan tidak ada pekerjaan yang berat. I. Senang bekerja dengan hasil instan. J. Tidak mau menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk meraih hasil yang lebih baik. 2. Tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut sedang. Pada tingkat ini, orang selalu menggunakan pengetahuannya untuk bekerja lebih baik. Tingkat ini disebut calculation taker. Orang yang selalu menghitung risiko yang ditanggung hanya harus lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh. Ciri-ciri conference calculator taker, orang yang selalu menghitungi risiko yang ditanggung harus lebih kecil daripada keuntungannya yang ia peroleh, antara lain: A. Sedang bekerja tetapi nyaman dan aman. B. Mendepani keuntungan daripada kerugian. C. Tidak berpandang jauh dan melihat masa lalu sebagai acuan dan untuk berpikir saat ini. D. Berpikir secara rileks. E. Berpikir lebih nyaman di pekerjaan daripada wirausaha. F. Mencari pekerjaan sebagai pegawai yang ada tujuan pensiunnya, walaupun di masa yang mendatangi nilainya sudah tidak berarti lagi untuk kehidupannya. G. Berpikir cukup, tetapi tidak ada kemampuan untuk berpikir untuk mencari sesuatu yang lebih baik. 3. Tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut tinggi. Pada tingkat ini, seorang berani menanggung atau mengatasi risiko kegagalan dan berani menghadapi rasa takutnya karena dia merasa mampu, mempunyai pengetahuan dan pengalaman kerjanya sesuai apa yang ia kerjakan dalam bisnis. Ciri-cirinya: berani mengambil keputusan untuk berwirausaha bila dia mampu melakukannya karena mendasarkan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan. B. Selalu bekerja secara individu dan dalam mengelola usahanya, tidak mengambil keputusan. C. Bisnis dan usahanya tidak atau belum dikelola dalam wirausaha yang baik. D. Usahanya sangat diperoleh untuk waktunya sendiri. E. Punya pandangan jauh ke depan. F. Bosan bekerja terus-menerus. G. Ingin menjadi bos bagi dirinya. H. Berpikir rasional. Untuk itu, kewirausahaan ini sering disebut wirausaha mandiri, individual entrepreneur, atau sering disebut sebagai self-businessman. Tingkatan ini bisa sukses secara mandiri, tetapi ada kelemahannya, yaitu sebagai berikut. A. Bisnis atau usahanya sangat tergantung pada populasi dirinya atau image dirinya sendiri. B. Usia usaha biasanya tergantung pada usia pemiliknya, yaitu sang wirausaha itu sendiri. Membutuhkan business team skill, tim keterampilan usaha untuk lebih sukses dan benar.
misalnya leader, foundation and quality control, marketer, organizer. Biasanya menjadi spesialis dalam bisnis tersebut. Contoh, dokter yang membuka praktek, lulusan tata boga membuka restoran, dan lulusan STM mesin membuka bengkel. 4. Tingkat kemampuan untuk menghadapi rasa takut kompleks. Pada tingkat ini, kemampuan diperhitungkan mengendalikan, mengatasi, dan menanggung resiko kegagalan usahanya. Ciri-cirinya: A. Mengambil keputusan dari berbagai sisi resiko informasi dan kondisi untuk suatu nilai value yang lebih optimal dan tepat. B. Ada unsur visioner yang sering dilihat dari keputusan yang ia ambil, sehingga cenderung berkesan itu keputusan dekatnya. Punya mimpi dan orientasi bisnis berskala besar atau skala industri. Naluri bisnisnya kuat dan didukungi oleh kekuatan intuisi yang diambil berdasarkan pengalaman yang ia miliki. E. Kesempurnaan adalah target utamanya. F. Tidak suka menyerah dan cepat berpuas diri. G. Punya keyakinan kuat terhadap apa yang dipikirnya. H. Seorang pemimpin leader yang kuat dan merupakan pemimpinan yang cenderung menggunakan rencana yang kuat atau well plan. I. Kreatif dan inovasi tinggi. J. Keteguhan hati yang kuat. Seorang pemimpin yang disegani. Seorang analisator. 5. Tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut sangat tinggi. Pada tingkat ini, seorang dalam hal mengatasi takut atau kegagalan bisa disebut dengan menggunakan intuisi yang kuat sekali. Ciri-cirinya: tinggal risk taker, pengambil resiko yang lebih risk dan analis. Tingkat ini disebut juga investor. Ada penanam modal yang memang menjadi wirausaha dengan tujuan untuk memiliki saham. B. Tingkat risk taker, pengambil resiko yang bersifatnya intuisi dan menggunakan perasaannya. Feels mantap. Oke, siap ini. Sampai sini sudah selesai. Mohon subscribe dan like.